Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sanjung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberi kita umur panjang dan hidayah dan karunia-Nya hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Haidir Syaputra, SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kebijakan publik. Sebelum mulai materi di sini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Guntur Syaputra Esraya, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Selanjutnya saya akan membaca materi yang saya pelajari tentang kebijakan publik. Pentingnya mempelajari dan latar belakang munculnya studi kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintahan, baik berupa keputusan ataupun kebijakan. Contoh yang dilakukan oleh pemerintah seperti mengenai JHT, yang tidak dilakukan seperti terjadinya wabah dan pemerintah tidak melakukan vaksinasi. Kebijakan terjadi apabila ada masalah. Pentingnya mempelajari studi kebijakan publik merupakan suatu keniscayaan bagi setiap ilmuwan administrasi publik antara kebijakan dan administrasi. Keniscayaan itu juga berperan dalam mengoreksi berbagai kesalahan dalam perumusan kebijakan yang selama ini terjadi. Studi kebijakan publik akan memberikan dasar yang kuat bagi seorang individu yang ingin mengembangkan profesinya. Pada studi ini akan banyak disinggung keterkaitan studi kebijakan publik dengan tujuan-tujuan praktis. Misal untuk keperluan analisis kebijakan. Latar belakang munculnya studi kebijakan publik. Yang saya ketahui, satu, sebagai suatu studi disiplin ilmu yang dapat ditinjau dalam literatur dunia kampus. Mengapa kebijakan publik dibutuhkan? Menurut saya, satu, adanya masalah yang dihadapi, baik yang dihadapi pemerintah maupun publik. Dua, semakin tingginya tuntutan publik dan klasifikasi masalah. Masalah dapat menurut waktu, perkembangan, dan kemajuan dari suatu masyarakat. Dan masalah yang berbeda dan terus terjadi tentunya akan menghasilkan suatu kebijakan yang baru. Terdiri atas satu, masalah lalu lintas, energi, narkoba, penyakit lingkungan, penularan lingkungan, pencemaran lingkungan,
Seperti itu di negara maju, masalah lingkungan bukan saja di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Contohnya, akan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan. Sebelumnya kita harus kaji dulu apakah akan terjadi pencemaran lingkungan atau tidak yang akan menyebabkan pemanasan global. Dan juga terkait dengan pembakaran lahan eksternal, polusi udara mengenai masalah energi, misalkan bahan bakar minyak goreng. Kebijakan publik muncul karena adanya tuntutan atau dukungan dari masyarakat sesuai dengan kultur sosial dan sistem politik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Pemerintahan dapat mengambil inisiatif untuk menetapkan kebijakan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat atau untuk kepentingan negara itu sendiri. Kalau menurut saya, misal dalam bidang ekonomi, pertanian, keamanan, dan bagaimana kebijakan publik di negara yang sedang berkembang, kebijakan publik tercermin dalam baik jangka penting, menengah, pendek. Rencana pembangunan ini merupakan pedoman pemerintah untuk melaksanakan secara bertahap dari tujuan yang ingin dicapai melalui mobilisasi sumber daya yang ada, baik ideologi, tenaga, sosial, politik, dan alam. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Proses kebijakan publik. Ada ahli yang berpendapat Yunis dibagi menjadi 3 tahap. Yang saya cari cuma dapat 3: formulasi dan disalin kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Gardner ada 5 pendapat: identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi. Kalau Starling ada 5 proses kebijakan publik. Yang satu, identification of need, yang artinya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa syarat, antara lain menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik-teknik peramalan. 2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor strategi, alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, analisis dampak lingkungan. 3. Adopsi mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik pengandaraan. Dan selanjutnya yang saya akan bahas, tujuan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik
baik yang bertelenten dengan barang publik seperti public goods maupun jasa public service. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik, meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik. Dalam sebuah pemerintahan, membuat sebuah kebijakan publik tidak dengan cara asal-asalan. Pemerintahan harus mempertimbangkan banyak hal agar tujuannya bisa sampai pada masyarakat. Tujuan dari kebijakan publik setidaknya harus memenuhi 4 kriteria yang saya mengerti. 1. Kebijakan bersifat rasional atau realistis. 2. Kebijakan bersifat jelas. 3. Kebijakan dibuat untuk dapat diorientasikan ke masa depan. 4. Kebijakan dapat memenuhi keinginan yang akan tercapai. Dan selanjutnya terdapat beberapa ciri penting kebijakan. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan akan dipecahkan tercakup. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksanaan. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya departemen atau instruktur Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Isi dan jiwa kebijakan teknis ini harus sesuai dengan kebijakan di atasnya dan sudah bersiap pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif. Peraturan keputusan instruksi pemimpin lembaga, non-departemen atau instruktur direktur jenderal lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan. Dan kebijakan manajerial. Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama major area. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi administrasi publik, prosedur dalam bidang tersebut. Wewenangan kebijakan manajerial berada di tangan materi berdasarkan kebijakan pada tingkat atasannya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk peraturan materi, keputusan materi, atau instruksi materi. Dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam keadaan tertentu, materi juga dapat mengeluarkan surat edaran materi, surat edaran menteri,
seperti yang saya ketahui, kebijakan teknis operasional. Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknis untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon. Pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan, instruksi pimpinan dan lembaga non-departemen. Dan selanjutnya seperti kebijakan umum, strategi. Kebijakan umum merupakan tingkat lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasilnya dapat terbentuk seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan Presiden dengan peraturan DPR, peraturan pemerintah, dan iwal kegentingan yang memaksa. Dan selanjutnya peraturan pemerintah atau bisa disebut PP untuk mengatur undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan Presiden. Selanjutnya keputusan Presiden atau keputusan Wakil Presiden atau instruksi Inpres. Yang berisi kebijakan penyelenggara pemerintah yang wewenang pengeluarannya berada di tangan Presiden. Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu Presiden dapat mengeluarkan maklumat Presiden. Selanjutnya seperti kebijakan politik dan negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal mempunyai komponen utama yang terdiri atas 3 aspek: lembaga pemerintahan eksekutif, lembaga perundangan atau legislatif, lembaga peradilan atau yudikatif. Di zaman modern seperti ini, ketiga lembaga itu mempunyai 2 pola terpisah satu sama lain, terkait satu sama lain, atau salah satu menjadi bagian yang lain baik secara formal maupun arti terkooptasi. Komponen kedua, komponen rakyat sebagai warga negara, netizen. Rakyat sebagai warga negara berbeda dengan rakyat bukan sebagai warga negara. Contoh kebijakan publik yang dapat kita rasakan saat ini. Berikut adalah
sekian banyak kebijakan publik yang ada di Indonesia. Pada bidang pendidikan terdapat kebijakan mengenai program wajib belajar selama 12 tahun, yaitu dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang program Indonesia Pintar. Adanya penegasan tentang setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak dipengaruhi oleh latar belakangnya. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 21 Ayat 1. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat kebijakan mengenai penggunaan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan Indonesia. Tujuan kebijakan publik dalam sebuah pemerintahan membuat sebuah kebijakan tidak dengan cara asal-asalan. Pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal yang agar tujuannya bisa sampai pada masyarakat. Selanjutnya teman-teman, tujuan dari kebijakan publik setidaknya harus memiliki 4 kriteria. Kebijakan bersifat rasional atau realitas, kebijakan bersifat jelas, kebijakan dibuat untuk dapat diorientasikan ke masa depan, kebijakan dapat memenuhi keinginan yang akan tercapai. Negara dan rakyat. Pada dimensi keempat inilah kita memulai permasalahan tentang arti penting kebijakan publik. Pada konteks makro negara, setiap negara terutama pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berkehendak untuk dapat mengendalikan rakyat. Sehingga premis awal yang kita bangun adalah bahwa pemerintah dimanapun dapat mengendalikan dan atau mengendalikan value melalui kebijakan publik yang dikembangkannya. Ketika pemerintah menetapkan demokratisasi sebagai kebijakan publik, maka seluruh kehidupan bersama berubah. Kehidupan secara simultan menjadi bagian dari ekstrapolasi kebijakan. Kebijakan publik menentukan suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah relatif sama. Yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik, dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan, kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk
faktual dari upaya pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan kultural, sosial, individual, intelektual, dan biologis. Dapat disimpulkan kawan-kawan, bahasa universal hak-hak tersebut adalah hak-hak asasi manusia. Rakyat berkembang dalam bentuk masyarakat kewarganegaraan atau civil society yang menjadi instrumen penyeimbang countervailing terhadap negara untuk memastikan bahwa negara bekerja untuk mencapai misinya raison d'être-nya. Bentuk-bentuk wadah kewarganegaraan tersebut amat beragam, mulai dari wadah politik seperti partai politik, wadah ekonomi seperti badan-badan usaha, hingga wadah sosial dalam bentuk asosiasi-asosiasi formal ataupun informal. Komponen ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya negara-negara di dunia ini kecuali negara Palestina. Negara Palestina adalah negara yang mempunyai batasan fisik geografis diakui oleh negara bangsa-bangsa. Komponen keempat, kebijakan publik setiap negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama. Negara tanpa komponen keempat itu menjadi negara gagal, karena kehidupan bersama diatur oleh seseorang ataupun sekelompok orang saja yang bekerja seperti tiran dengan tujuan memuaskan kepentingan diri dan atau kelompok saja. Dan teman-teman, kebijakan publik termasuk di dalamnya tata kelola negara governance yang mengatur interaksi antara negara tersebut, mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. Di Indonesia, istilah public policy itu masih mendapatkan terjemahan yang pasti. Kita menemui istilah kebijakan umum seperti kebijakan pemerintah, kebijakan negara, dan lain sebagainya. Kebijakan berasal dari kata bijak menurut Kamus Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris, karangan Profesor Dr. Randes S. Woyowasito dan WJS Purwodarminto. Kata bijak berarti learned, prudent, experience. Kata bijak merupakan kata sifat yang selanjutnya dengan awalan dan akhiran menjadi kata benda kebijakan. Hal itu berarti bahwa kebijakan itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seorang dalam keadaannya yang learned, terpelajar, prudent, baik, dan experience, berpengalaman. Dan kawan-kawan, dengan demikian kebijakan berarti kata benda yang tepat
menjadi tambahan keterangan terhadap suatu kata benda lainnya. Kata kebijakan menurut Wojo Wasito CS berarti skill, keterampilan, ability, kemampuan, capability, kecakapan, insight, kemampuan untuk memahami sesuatu. Sehingga kebijakan pemerintah berarti keterampilan pemerintah atau sifat sikap cakapnya pemerintah. Dan kawan-kawan, jadi kebijakan publik dan jadi kebijakan adalah kata benda yang menunjukkan sifat sesuatu atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Dan seperti kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi ada batasan yang menjadi arah dari sebuah tindakan yang harus dilakukan, serta sebuah aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan juga pelaksanaan kebijakan, karena sangat penting untuk masyarakat untuk pengolahan di dalam sebuah organisasi serta pengambilan keputusan dari sebuah perencanaan yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama. Dan kawan-kawan, maka dari itu kebijakan menjadi sebuah sarana pemecah masalah atas berbagai tindakan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari sebuah masalah menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Prinsip, pernyataan, cita-cita dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan. Dan kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang sama, tetapi kawan-kawan yang berbeda adalah bagaimana kita merespon terhadap masalah tersebut. Respon ini disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan atau kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. Selanjutnya teman-teman, kebijakan dilihat dari segi istilahnya, menunjukkan pengertian yang sifatnya tetap serta melekat pada seseorang yang tidak berubah. Salah bukan seperti kawan-kawan, kecuali karena adanya sebab untuk perkembangan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan pengertian statis. Bahasa Inggrisnya static context. Kebijaksanaan adalah
suatu istilah yang menunjukkan adanya proses karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifat untuk dilaksanakan. Kebijaksanaan karena merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terrealisirnya tujuan kebijakan itu. Oleh karena itu kawan-kawan, kebijaksanaan itu mempunyai sifatnya yang dinamik konkep. Dari uraian di atas, saya dapat menyimpulkan jelaslah bahwa sifat bijak adalah sifat-sifat karakter yang melekat pada manusianya, dan bijaksana adalah sifat-sifat yang melekat pada sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Secara umum, kebijakan atau polis adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perilaku seseorang. Dalam hal ini, seorang yang dimaksud bisa saja seorang pejabat, sebuah lembaga, bahkan suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Pada dasarnya, terhadap banyak penjelasan yang disertai dengan batasan atau pengertian mengenai kebijakan lainnya. Pada dasarnya, terhadap banyak penjelasan yang disertai dengan batasan atau pengertian mengenai kebijakan lainnya. Kebijakan adalah suatu petunjuk dan batasan yang dilakukan secara umum. Solihin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solihin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut. A. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Kebijakan sebenarnya tidak disertai merta dalam dibedakan dari administrasi. Kebijakan C. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. D. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. E. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan tercapai. F. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit. G. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. H. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat interorganisasi. I. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah. J. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan polis term mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.
Namun kawan-kawan, baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan, goals, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design. Irfan Islami sebagai dikutip Suwandi, kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Polis diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda. Artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan lebih jauh lagi. Sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. James E. Ederson sebagai dikutip Islami mengungkapkan bahwa kebijakan adalah a purposive course of action followed by an actor of set of actor in dealing with a problem or matter of concern. Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dan teman-teman, konsep kebijakan ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih cepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau yang dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan polis dengan keputusan decision yang mengandung arti pemilihan antara berbagai alternatif yang ada. Richard Ross sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Selanjutnya kawan-kawan, pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah hal yang sangat keliru. Karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan hal sesuatu. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bisa disebut PBB memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum ataupun khusus, luas ataupun sempit, kabur ataupun jelas, longgar ataupun terperinci, bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu ataupun suatu rencana. Kebijakan akan menjadi rujukan ulama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan bisa bersifat mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar
yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Dan kawan-kawan, sebagai keputusan yang mengikat publik atau umum, maka kebijakan haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Contoh kebijakan adalah satu undang-undang, 2 peraturan pemerintah, 3 Kepres, 4 Kepmen, 5 Perda, 6 keputusan bupati, dan 7 keputusan direktur. Dan setiap kebijakan dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Dan kawan-kawan, contoh atas juga memberi pengetahuan kita semua bahwa lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro. C. Definisi kebijakan publik. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum, public policy, menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama. Dan untuk itu perlu ditentukan kawan-kawan rencana-rencana yang mengikat yang tertuang dalam kebijakan polis oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pemerintah. Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai apa itu kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya. Berikut ini beberapa definisi tentang kebijakan publik. 1. Children and Plano tahun 1988. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah atau pemerintahan. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Children Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik. 2. Thomas R. Day tahun 1981, yang mereka artikan kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Is what the ever government choice to do or not to do. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbarui oleh para ilmuwan yang berwenang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Day ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan decision making, di mana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk
keputusan untuk memberikan sesuatu yang terjadi demi teratasinya suatu persoalan publik. 3. David Eston 1969. Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat, dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari suatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Teman-teman, definisi kebijakan publik menurut Eston ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses manajemen yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik. Sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah. 4. Anderson tahun 1975. Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat kebijakan publik mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. B. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. C. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. D. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif, dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. E. Kebijakan pemerintah tidak-tidaknya dalam arti yang positif, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Dan di sini kawan-kawan, definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses manajemen di mana di dalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif. Tindakan pemerintahan mengenai segala sesuatu masalah, atau negatif. Keputusan pemerintahan atau tidak melakukan sesuatu secara terminologi. Mengerti kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Penerapan kebijakan meliputi usaha-usaha untuk mentransformasi keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha yang berkelanjutan untuk mencapai
perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Penerapan kebijakan sebagai bagian penting dari proses kebijakan, karena kegagalan dan keberhasilan atau kebijakan atau tergantung pada proses penerapan kebijakan. Dan kawan-kawan, kegagalan suatu kebijakan dapat diakibatkan karena pelaksanaan implementasi kebijakan yang tidak dapat. Kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil dan akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijakan. Program-program kebijakan akan ditentukan pada tahap pelaksanaan kebijakan dan implementasi kebijakan. Sering kali kebijakan yang dibuat tidak dapat dilaksanakan karena sulit untuk diimplementasikan. Dan karena itu kawan-kawan, hal ini sesuai dengan pendapat Fenton dan Swekic bahwa suatu kebijakan justru akan menemukan banyak masalah pada tahapan pengimplementasian, karena tidak semua kebijakan memuaskan semua orang. Dengan demikian, maka alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan haruslah yang dapat diimplementasikan selanjutnya. Secara singkat dan mengemukakan bahwa policy implementation involves the execution and steering of a course of action over time. 33 kemudian, Purwanto mengemukakan bahwa implementasi kebijakan intinya adalah kebijakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan to deliver policy output yang dilakukan oleh para implementasi kepada kelompok sasaran yang bisa disebut target group sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Hal ini kawan-kawan disebabkan karena berbagai faktor yang menghambat kebijakan. Faktor tersebut dapat berasal dari interlembaga seperti sumber daya manusia, kompetensi, saran dan fasilitas, atau faktor ekstern seperti budaya politik, finansial, sehingga kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Faktor lingkungan tersebut perlu dianalisis agar dapat diidentifikasi faktor apa saja menjadi penghambat dalam mencapai tujuan kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dikaji kembali pada tahapan mana dalam proses analisis kebijakan yang mengalami kegagalan, sebagaimana hal diatur. Maka Nugroho mengemukakan tentang implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan memiliki arti sebagai serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis serta rencana dalam berbagai macam pelaksanaan seperti pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Lantas kawan-kawan, apa pengertian, contoh, dan tujuan dari kebijakan publik tersebut? Pengertian kebijakan publik dalam masyarakat banyak. Ada beberapa pengertian membahas mengenai kebijakan publik menurut masyarakat. Kebijakan publik ialah kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat dan badan pemerintahan. Sementara itu, menurut Kartasasmita, kebijakan publik adalah suatu upaya untuk memahami dan mengartikan tentang apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah masalah. Dalam pengertian ahli kebijakan publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan publik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas dengan membuat peraturan atau keputusan. Kebijakan publik dalam suatu wilayah bisa mulai dari perpajakan, atau keputusan. Kebijakan publik dalam suatu wilayah memiliki cakupan yang besar. Hal itu bisa mulai dari perpajakan, pendidikan, regulasi, industri, kesehatan, hingga hiburan. Sekian materi kebijakan publik yang saya resapi dari materi kebijakan publik yang saya mengerti, kawan-kawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.